Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sadayana sadulur kabeh. Sekarang kita akan menuju Tasikmalaya yang akan mengikuti acara BIMTEK AA Kadu. Semoga selamat sampai tujuan. Bismillah. Go. Kali ya mas ya biar hemat durasi. Ini karena konteksnya ngomongin soal tumpang sandi, sebenarnya saya nggak mau ngomongin secara fokus soal kopi atau durian ya. Cuma ini konteksnya lebih umum. Yang mau saya tanyakan sebenarnya seperti halnya dasarnya bahwa tumpang sari itu juga konteksnya adalah, ya menurut saya pengetahuan yang saya tahu adalah di situ ada OPT, ada organisme pengganggu tanaman. Istilahnya itu ada gulma ya. Gulma juga salah satunya bukan cuma rumput liar saja, bukan cuma tentang tanaman yang memang tidak produktif di lahan tertentu. Bahkan yang di tumpang sari kan juga bisa jadi kategori jenis tanaman dalam satu lahan. Kemudian ternyata ada dua tanaman yang memang dia akan mengganggu. Sebenarnya kita cuma pilih aja prioritas itu masuk ke subsidi silang yang dimana panen tiap tahun itu menjangkau nilai ekonomis yang cukup besar. Kalau nilai ekonomisnya memang hanya sebatas umur pendek kayak jahe, kencur dan lain-lain, sekiranya mau dibersihkan, bersihkan. Kalau memang dibutuhkan lagi, ditanam ulang. Jadi regenerasi masuknya, jangan dipertahankan. Potensi-potensinya ada. Karena image saya bahwa kalau ada bambu di sekitar itu kan rindang, otomatis pencahayaan bakal berkurang. Termasuk aren. Karena ceritanya ini udah 3-4 minggu ya. Pembuatan dulu ya. Mulai dari pembuatan berarti emang. Ya pembuatan dulu ya. Nah caranya ini adalah komposisinya tadi itu adalah tanah subur, kompos dan yang putih apa? Kaptan atau kapur pertanian. Kalau di kita namanya kaldu Bapak. Kapur aakadu atau kalsium aakadu. Siap. Oke, lanjut Om Eho. Oke. Setelah kita melakukan penggemburan secara manual kelihatannya ringan, tetapi kalau kita pakai alat berat sistem cut and fill
maka sedalam-dalamnya kita harus gemburkan dulu, takutnya bekas itu trek roda ini. Kita adukkan dulu ini kaldu secukupnya dengan busut yang kita bentuk. Misalkan ini ukurannya kurang lebih 1,5 ke 1 meter dengan tinggi kurang lebih 50 cm. Ini hanya simulator saja ya. Kita berikan secukupnya ini. Nah, di sini ilmu apa namanya? Ilmu kira-kiraan, kira-kira tapi rata. Kalau lebih profesionalnya dicek dulu pH-nya ya Bang. Tadi ilmu tanahnya dulu, C organiknya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa gitu kan. Nah, baru dikasih pH-nya juga, kelembabannya juga, nanti kelihatan. Di kami sedang dilakukan oleh Ko Acang, itu menggunakan alat apa, Acang? Oh, kita perkenalkan dulu ini Bang. Oh iya, udah tadi kayak mau tinju. Oh iya. Mari kita sambut. Abrer. Ini adalah Mang Abrer, salah satu teknisi juga. Ya, ini ahli nyemprot Pak. Di kebun Akado nggak ada yang lebih jago nyemprot selain Mang Abrer. nah ini ya. Ahli nyemprot Mas. Kenapa syarat pH harus 6 sampai 7? Walaupun saudara-saudara sudah tahu, dan saya akan ulangi sekarang karena semua yang kita berikan nutrisi itu akan maksimal tertransportasi, siklusnya juga akan baik kepada tanaman, penyerapan nutrisinya akan maksimal, tidak ada pengendapan residu. Kalau tidak dikasih nutrisi pun si tanah itu kita kan nggak tahu, kalau tidak dicek lab itu apakah ada nutrisi, apakah unsur haranya bagus dan enggaknya. Tapi kalau dikasih kaptan, pH-nya naik, maka si tanaman tersebut akan makan dengan maksimal. Tuh ya. Nah, ini kita taburi permikompos. Permikompos minimal hasil fermentasi atau hasil diolah, jangan yang mentah. Yang mentah itu akan berjalan fermentasi di media tanam oleh alam, bahkan yang kita tidak ketahui akan naik amoniak dari proses fermentasi, dari proses apa namanya? Bukan ini sih, bukan fermentasi. Dari proses itu takutnya ada amoniak yang menguap yang akhirnya membakar pembuluh akar, bikin stop pertumbuhan pada durennya lagi ya. Kenapa saya berikan 2? Sesuaikan saja ini kalau kebutuhan semuanya juga ya. Sesuaikan busut, sesuaikan unsur hara yang ada di media tanam. Boleh sambil promosi Mang? Oh boleh. Ini sudah diproduksi di kami. Bahkan kalau Anda pakai permikompos, jangankan tanaman, yang memupuknya pun akan subur. Nyata. Benar dong? Bahannya apa? Bahannya ini bahannya. Ini bahannya dari yang membuat ini cacing ya. Bahan bakunya ini dari kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, ditambah lagi Limbah tebu. Limbah tebu membantu untuk cadangan makanan cacing. Kemudian kohe sapi, kohe ayam, kohe domba pun sama cadangan makanan cacing, akan tetapi kandungan yang dihasilkan itu berbeda. Kita pingin N-nya tinggi, banyakin dari kotoran A misalkan domba gitu. Yang kaliumnya gede, karena kuning, tai kuning, gitu-gitulah. Oke, lanjut. Katakan udah 3-4 minggu ya. Tadi pembuatan busut ya. Ya. Katakan ini sudah 3-4 minggu. Ditandai dengan apa memang dengan tumbuhnya rumput-rumput Itu yang mudah ya. Ya. Jadi kalau orang tua bilang biarkan media tanam matang, karena tidak tahu kita ketika tanah tersebut diganggu, dia akan mengeluarkan oksigen, gas dan lain sebagainya ya. Amonium, panas. Terpanas ditanam akar malah kebakar. Yang akhirnya ketika adaptif ke lahan bebas keganggu, staglah yang ada. Makanya baru tanam udah beberapa bulan, kenapa ini nggak muncul akar baru atau ini? Itu masalahnya akar. Rumahnya biarkan ademkan dulu. Notif secara alami dia akan tumbuh rumput. Rumput itu entah rumput bulat kita, entah gepeng. Nah, gepeng lah ya. Lancip ketika pelapukan akan tinggi kak sama fosfat. Kalau yang bulat ketika pelapukan akan lebih tinggi nitrogen. Biarkan dulu tumbuh rumput, baru kita tanam. Abret, pelakukan abret. Oke. Abret. Akan langsung penanaman. Nah, di sini teknik krusialnya Pak. Oke.
Di sini adalah teknik krusialnya. Gimana? Brad, oke. Bentar dulu Mang, sambil dijelasin. Oke, Mami Hong pesannya aja. Oh, siap. Si Abret lagi pegang golok bukan untuk merusak bibit, tapi akan memotong akar yang melingkar yang sudah over dari media tanam. Kalau ini logikanya, kalau ditanam ini nggak dipotong, celep pindah dari posisi tadi, yang posisinya misalkan ini kayak gini, dipindahkan dia apakah patah dan lain sebagainya, yang akhirnya ini pembusukan diserang oleh jamur. Nah itu yang mengakibatkan si pertumbuhan tersebut ada keganggu. Ya syukur-syukur kalau enggak, tapi takutnya menjantai ya. Ini harus dipotong. Potong bed. Bismillahin. Ini akarnya udah jadi nolol. Gacangnya akar udah ada. Katingali ya. Potong bed langsung brok gitu. Gitu kan. Oke, setelah itu Tidak dilayar ya? setelah itu ini juga kita ambil ya sikapnya lah, jangan sembarang ditahan di ini ditaruh, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Nah seperti ini ya. Sudah oke. Penanaman, sedetil-detilnya penanaman, perhatikan cahaya matahari pagi dari mana, kemudian intensitas udara. Nanti lanjutannya ke itu ya, kalau intensitas udara. Kalau cahaya matahari lebih baik dari matahari pagi, dia maksimal minimal 90-50% ya. Oke, dilanjut aja, boleh ya. Terus, nah ini yang sering menyebabkan bibit Stres. mati. Ada di tahap ini. Ketika pembukaan polybag, kebanyakan petani kamu karena tergesa-gesa atau saking semangatnya, si tanah ini hancur, pecah. Itu biasanya meninggoy. Oke. Harus hati-hati sekali pas tadi pembukaan ini. Nah, ngomong-ngomong bibit mati, kita akan masuk ke rahasia selanjutnya. Mang Mehong, kita ada namanya root moss. Ini dari orang DGW-nya langsung boleh biar lebih ini. Orang DGW apa pandu? Boleh dipandu apa pandu? Lanjut sama Mang Mehong aja ya. Oke. Nah, ini adalah coba Mang Mehong. Tambahan. Tadi kan sudah dipotong ya akarnya ya. Sudah dipotong. Itu ada pertanyaan. Itu mati nggak akarnya? Nah, Sakit nggak akarnya? tuh. Nah, kita ada ini. Ini adalah nutrisi akar, dimana untuk memboosting atau merangsang pertumbuhan akar baru. Jadi jangan khawatir, ketika satu akar kita potong, maka akan keluar puluhan bahkan ratusan akar yang baru. Nah, untuk menjaga kesehatannya, ketika sudah dipotong akar ini, aplikasikan ini, ya. Jadi nanti ini dosisnya, ini 1 ml per liter. Ya, 1 ml per liter. Jadi karena kita sudah siapkan 10 liter air, jadi ini kita sebentar ya. Nah, jadi kita aplikasikan satu tutup botol ini, bukan yang ini ya. Jadi yang dalam ini adalah 10 ml. Sebentar, 10 ml. Nah, ini tutup dalam ini 10 ml. Jadi kita kocorin ke sini 10 ml. Kedengaran nggak? Ya, 10 ml ya. Nah, ini tutup dalam ini 10 ml. Kocorkan ke 10 liter air. Nah, ini nanti biar bantu penyiramannya pakai nutrisi akar, gitu. Nah, dikocok, terus dibantu, mohon maaf, Mang Mehong tadi ya. Nah, ini tadi dibilang insektisida yang memang kata Mang Mehong itu selektif, Bapak. Jadi ini membunuh hama-hama yang tidak diinginkan. Ya. Gitu. Untuk pengaplikasiannya silahkan mau di dasar ataupun di pertengahan ataupun akhir pun dia akan menyerap kok. Slow release itu saya tanyakan kepada yang pembuat produk ini, dia mengatakan bahwa 6-8 bulan dia bekerja. Jadi slow release sekali ini ya, ditabur secukupnya, jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Nah, ya minimal menjaga rayap dan pupuk. Betul. Nah, untuk penyiramannya kita menggunakan ramuan root moss ini. Ya. Jadi root moss ini kayak akan zat-zat atau hormon untuk merangsang pertumbuhan akar. Karena kan udah dari namanya juga udah jelas ya. Root itu kan akar ya, root moss. Nah, ini berapa Du harganya? Ada diskon kan Du hari ini Du? Ada diskon? Ya. Ada.
Ada, tanya ke toko ya. Nanti pokoknya ada pandu tuh Pak, ada yang punya DGW, minta diskon ke beliau. Nah itu ya. Nah, jadi stimulan, kemudian pestisida, nutrisi dan lain sebagainya. Sama halnya seperti kita mau pindah rumah, setelkan dulu rumah, maksimalkan dulu rumah, baru kita duduk atau kita pindah. Ini juga sama. Oke, lanjut aja Mang Mel biar cepat durasi. Udah. Disiram udah? Ya. Sekarang kita masuk ke naungan Mang Mel. Oke, siap. Sebelum naungan, pasti ini pertanyaannya sering ditanyakan Mang Hyong. Penanaman itu bagusnya pagi, sore, siang, malam, Januari atau kapan? Oke. Semua waktu bagus, asalkan setelah penanaman ketika kering melakukan penyiraman. Setelah naungan dipakai. Kalau naungan tidak dipakai setelah penanaman, ada paparan sinar matahari, ini akan memakan kebutuhan kelembaban tinggi, maka kita harus siram dan kasih naungan. Naungan perhatikan cahaya matahari dari mana dia datang, maka yang dibutuhkan adalah cahaya matahari ini ya, dari timur ya. Baik manusia Oh. kita butuh bantuan Kita manusia bantuan, sebagai oke. awi. Kita simulator aja ya, teman-teman. Karena kan Mang Acam jadi kai ya, jadi awi ya. Gitu ya. Timurnya dari sini, katakan timurnya dari sini. Karena kan timurnya dari situ ya. Nah, dari situ. Nah. Ini ajirnya ini ya. Ya. Kalau timurnya dari sini, maka lakukan letter U seperti ini, kotak yang sini ya. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Anggaplah ini seperti ini. Kalau simulator mah pura-puranya, itu juga nyaan. Nah. Oh, udah jadi kejauhan tuh. Nah, gitu. Kalau intensitas panasnya lebih daripada suhu yang tidak diharapkan oleh tanaman ukuran seperti ini, maka kita lakukan naungan dari atas dan barat. Kalau normal-normal saja, letter U saja berarti selatan, utara dan barat. Jadi biar cahaya matahari pagi itu bagusnya kan pada proses pertumbuhan. Sementara bukan tidak baik, tetapi ini pola busuk ini resikonya tinggi. Kurang air jangan busuk. Tapi kalau tanam gali lubang juga jelek sebenarnya sekarang mah. Makin kerendam, makin pembusukan dan sebagainya. Oke. Tanam busuk butuh air banyak dan harus ada naungan minimal. Dia butuh naungan 1 tahun atau 1,5 tahun atau 2 tahun. Itu tergantung intensitas panas di lahan kita. Ini target setelah tanam 1 bulan baru kita siapkan yang namanya nutrisi dari anorganik. Kemudian setelah 3 bulan, nah Macam itu ya tugasnya. ya nanti kita tunggulah dari beliau ya. Oke Bapak, itulah praktek penanaman kita. Saya yakin masih banyak. Jadi gimana Indra setelah mendapatkan bibit kadu dan 2 pertanyaan berhadiah? Apakah puas dengan acara ini? Intinya mah gini, semua yang belajar kalau mau bisa cepet bisa cari kumpulan begini biar dapat banyak ilmu. Karena kalau kita nyari ilmu sendiri juga kurang bagus. Yang paling utama adalah kelebihannya kita punya banyak teman, itu silaturahmi penting untuk semua orang. Itu top banget Kadu, sukses terus. Salam nyentang berarti. Salam nyentang Salam. bos, nyentang. Mang Mehong, 1 kalimat buat anak muda yang belum mau bercocok tanam. Mumpung lagi masih muda bercocok tanam, tapi di lahan bukan di kasur. Karena hasilnya beda. Kalau di kasur Anda bahkan dikejar suaminya, kalau di lahan Anda akan dikejar oleh dealer mobil baru. Hasil panen, nyentang. Salam nyentang.